Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudariku, ada bakpia isi kelapa. Kasih angpau jangan lupa. Makan bakpao pakein sambal. Enggak kasih angpau bikin sebel. Ya. Nanti ada yang dapat angpau ya. Kalau beruntung. Ya. Makan nasi uduk dan bebek, sambalnya pedas di atas cobek. Hati gembira dengan wajah bersolek, mari rayakan tahun baru Imlek. Bagi yang merayakan ya. Baik, saudara-saudariku. Tahun ini adalah tahun kelinci. Ya, bagi orang Tionghoa. Dalam tradisi Tionghoa, ini adalah binatang urutan keempat yang masuk garis finish dalam perlombaan yang diadakan oleh para dewa. Tahun kelinci ini beda dengan tahun macan yang baru saja kita lewati. Jika macan terkenal sebagai hewan yang kuat, agresif, dan berani, kelinci adalah hewan yang melambangkan kelembutan, kehati-hatian, kedamaian, serta empati. Tahun ini adalah tahun kelinci air. Air di tahun ini memiliki arti kepekaan, kreativitas, dan keterbukaan, fleksibilitas, keluasan terhadap perubahan. Maka, baik juga kalau mulai berhitung apa itu sifat air. Ya, sifat air yang perlu kita terapkan dalam mengarungi tahun ini. 1, air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Pernah lihat hujannya dari tanah ke awan? Belum pernah ya? Ya. Air selalu mengikuti arah gravitasi menuju tempat yang rendah. Dan itu melambangkan bahwa kita perlu bermurah hati dan memberi perhatian kepada mereka yang ada di bawah kita. 2, bahwa kita juga membawa kehidupan bagi yang membutuhkan, terutama yang kekeringan secara material maupun imaterial. Tahun ini kita diajak untuk bersikap murah hati dalam berbagai bentuk, ya, karena seperti itulah air. Logika air adalah mengalir dari atas ke bawah,
Dan kita selalu ingat orang-orang yang membutuhkan, yang berada di bawah kita dan mengalami kekeringan. Itu yang pertama. Yang kedua, air itu luas dalam mencapai tujuan. Air jarang memaksakan pergerakannya dan jarang menghancurkan apa yang menghadangnya. Tidak sama seperti kayu, besi, dan sebagainya. Dia melewati dengan tingkat keluasan yang tinggi sehingga seringkali tidak merusak apa saja yang dilalui dia. Air itu sumber keluasan, simbol kreativitas. Air tidak patah ketika mendapatkan hambatan, namun juga mempunyai kekuatan untuk menggapai tujuannya. Nah, tahun ini mulai belajarlah sedikit luas dan fleksibel. Nggak usah kaku-kaku jadi orang. Saya juga ngomong pada diri saya, begitu ya. Yang ketiga, air murni adalah penetral racun dalam arti tertentu. Ya, orang yang bersifat seperti air penetral racun itu adalah orang yang seperti ini. Tidak tinggal dalam hal-hal negatif, apalagi menjadi sumber dan penyebar hal-hal negatif dalam lingkungannya. Jadilah pribadi yang membuang negativitas dalam hidupmu dan lingkunganmu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyebarkan berita bohong, dan tidak suka menghakimi dan menggosipkan orang lain. Melainkan hidup membangun hal-hal positif dalam diri dan lingkungannya. Sikap penetral racun ini adalah sebuah komponen penting dalam menjaga kesatuan komunitas dan masyarakat kita. Ingat, tahun ini juga adalah tahun politik, di mana akan ada tegangan tinggi di dalam hidup bernegara dan berbangsa kita. Ya, mari kita menjadi orang-orang seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Ya, harus bersatu. Dan bersatu karena Kristus. Apapun pilihan politik Anda, ketika Anda berhadapan-hadapan dengan Tuhan, Anda semua adalah satu. Jagalah kesatuan itu. Perjuangkanlah persatuan itu dalam gereja dan masyarakat kita. Ya. Jadi, tahun ini kita juga diajak lebih dari sekedar hanya menjadi orang yang peduli dengan diri kita. Tetapi dengan sifat air yang luas dan menetralkan racun itu, maka kita juga mau menjaga dan memperjuangkan persatuan negara dan bangsa ini. Tahun politik, banyak kegiatan politik, dan kita perlu menyadari. Lalu kalau melihat semuanya itu, kelinci dan air digabungkan, apa artinya? Kalau kelinci melambangkan kehati-hatian, kewaspadaan, berarti kita tahun ini juga harus lebih untuk apa? Untuk introspeksi diri, masuk ke dalam diri dan tidak tinggal di dalam diri saja, terkungkung di dalam diri saja, sibuk dengan diri saja, tetapi bergerak keluar seperti air. Maka kombinasi kelinci air itu adalah kombinasi di mana orang diajak untuk hati-hati, waspada, dan juga penuh dengan introspeksi diri. Supaya apa? Nanti bisa berguna bagi yang lain. Ya. Di tahun ini kita juga melihat ya bahwa kita perlu untuk mengambil sikap kelinci itu apa? Caring, merawat, empati dengan yang lain. Dan itu membuat kita apa? Membuat kita akan menjadi lebih mudah. Tahun baru Imlek itu seperti memberi hint. Di antara semua keutamaan-keutamaan yang ada di dalam hidup kita manusia, tahun ini prioritasnya apa? Menjadi sifat-sifat seperti kelinci, lembut, ya, penuh kehati-hatian, dan juga empati kepada orang lain. Dan itu menjadi penting. Saya ngomong empati kenapa? Dalam tradisi Chinese. Saya ngomong dalam tradisi Chinese. Kelinci itu melambangkan kelembutan, melambangkan kehati-hatian, dan sifat empati, caring terhadap yang lain. Itu juga penting, mengapa?
Karena kita juga sifat kehati-hatian kelinci itu juga penting. Karena apa? Tahun ini diprediksi apa? Secara global kita akan punya resesi ekonomi. Dan Indonesia bukan negara yang steril dengan resesi ekonomi global itu. Maka kita juga perlu hati-hati. Kalau mengambil tindakan kita juga perlu untuk berpikir baik-baik, ya. Dan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sesama. Dan ini sejalan dengan panggilan kemuridan Yesus dalam Injil hari ini. Tahun ini meminta kita untuk berpikir ke dalam agar pergerakan kita keluar itu menjadi nyata. Apa yang dibutuhkan orang lain di sekitar saya? Apa yang dibutuhkan komunitas saya? Apa yang dibutuhkan negara saya teristimewa dalam tahun politik ini? Bagaimana saya bisa membuat diri saya melayani komunitas dan gereja saya? Sifat kelinci dan air. Kalau kita semua tanpa kecuali melakukannya, bersatu, membawa damai, penuh kesadaran bahwa kita perlu berhati-hati membuat keputusan, serta berpatokan pada janji Allah di dalam bacaan kita hari ini, Yesaya. Apa itu? Penindasan akan berlalu dan terang akan bersinar, kita tidak perlu takut. Tahun ini akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada kita, sesuai yang tertulis dalam bacaan pertama di kitab Yesaya. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Syaratnya apa? Ingatlah sifat kelinci dan sifat air yang saya katakan itu. Orang yang penuh kewaspadaan, hati-hati, sekaligus lembut dan penuh empati dengan orang lain, sembari menggabungkan dengan apa? Dengan 3 sifat air itu. Satu yang selalu bergerak ke bawah, ya, menolong mereka yang membutuhkan, yang berada di bawah dan menghidupkan dengan mengusir kekeringan. Yang kedua, penuh dengan keluasan, melewati segala rintangan dengan penuh keluasan, ya, fleksibilitas. Dan yang terakhir bahwa kita itu perlu untuk menjadi penetral racun. Dan itu penting di dalam hidup kita. Saudara-saudariku, dalam hidup selalu ada kerikil dan batu. Maka kadang-kadang kita perlu punya batin yang khusus. Imlek itu asa baru dan harus bermutu, juga semangat menjadi murid Kristus. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Injil hari ini. Ketika Yesus panggil murid-muridnya, apa yang dia katakan? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya untuk terarah kepada orang-orang di luar sana. Dan kita tahun ini juga mau diajak untuk keluar. Kita sebelumnya harus introspeksi diri dulu, baru kita keluar menjawab tantangan dan dari lingkungan kita. Itu yang Yesus mau. Ikutlah Tuhan dahulu, hidupmu jadi tanda kemurid.